Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan memberi contoh bagaimana cara melihat saham yang downtrend dan dia memulai pola reversal untuk uptrend ya. Jadi pola pembalikan dan di mana kita bisa entry-nya bisa masuk. Jadi di sini seperti kata lainnya adalah buy on breakout ya. Jadi yang selama ini saya contohkan adalah buy on support atau buy on weakness. Jadi ada tiga, buy on support, buy on weakness, dan buy on breakout. Jadi di sini akan saya berikan contoh bagaimana cara buy on breakout. Nah, di sini seperti video saya yang yang lalu yang saya beri judul mencari support terkuat ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi pola saham itu semuanya sama. Jadi awalnya tuh naik sideways seperti ini, kemudian naik, kemudian sideways lagi dan turun, kemudian setelah itu sideways lagi terus naik, terus turun, naik, turun, naik, seperti itu terus. Jadi pola saham itu sama semua, setelah dia turun ya dia naik, setelah dia naik ya dia turun, seperti itu. Nah, di situ kita harus cari titik entry-nya ketika saham itu turun, misal downtrend, atau setelah saham itu downtrend, kapan saham itu bisa kita masuk. Nah, ketika saham itu setelah turun, jadi kapan konfirmasi ke kita bahwa saham itu sudah mulai uptrend, jadi selesai fase downtrendnya atau fase turunnya. Nah, caranya itu gampang. Jadi kalau ada saham yang turun seperti ini, di sini kita turun, nah kita tinggal tarik aja titik resistennya. Misal seperti ini, saya ambil. Oke, di sini kan terlihat jelas ya resistennya. Oke. Nah, ini adalah resisten ya. Ini resisten. Nah, cirinya resisten itu seperti ini. Jadi dia terbentuk higher low. Jadi higher low itu adalah dia tertinggi tapi terendah dari sebelumnya yang ini. Dia tertinggi di sini tapi dia terendah dari tertinggi sebelumnya. Di sini juga dia tertinggi dari ini, dari chartnya ini, tapi dia terendah dari tertinggi sebelumnya, dan ini juga. Nah, di sini dia sudah breakout. Nah, jadi kalau sudah breakout seperti ini, kita masuknya di mana? Kalau saya masuknya jangan di sini, tapi saya akan cari titik tertingginya. Jadi saya akan cari resisten terdekatnya. Misal saya ambil resisten di sini ya. Nah, di sini saya tarik ke sana. Nah, saya akan ambil ketika dia sudah breakout dari area ini. Untuk apa? Untuk mengkonfirmasi bahwa saham itu akan uptrend, akan lanjut naik. Tapi kalau dia belum menembus resisten tertinggi dari sebelumnya, bisa aja jadi ini resisten yang ditembusnya ini berubah menjadi support. Jadi dia tetap bergerak di area ini. Jadi dia tidak membentuk pola uptrend. Jadi polanya kembali sepertinya tetap downtrend ya. Sedangkan kan kalau pola uptrend itu akan terbentuk lower high dan lower high. Jadi lowernya itu lebih semakin lama semakin tinggi. Nah, seperti ini. Ini lowernya sudah semakin tinggi di sini. Nah, di sini lowernya ya, lower terendahnya. Kemudian di sini juga, di sini lower high. Kemudian di sini juga terbentuk lagi lower high. Di sini lower high. Di sini turun. Di sini turun ya. Tapi setelah itu dia naik lagi lowernya. Nah, di sini dia sudah terbentuk pola uptrend. Jadi kalau kita tarik garis ke sana, dia tetap berada di atas area ini. Nah, seperti contoh kenapa saya bilang ambilnya harus setelah breakout dari area resisten tertinggi ini. Resisten tertinggi terdekatnya. Jadi karena harus terbentuk pola uptrendnya. Jadi lower low-nya ini harus terbentuk lagi lower high setelah lower yang ini. Jadi di sini udah terbentuk lower high juga ya. Lowernya lebih tinggi daripada lower sebelumnya, itu syarat untuk
mengindikasi bahwa saham itu sudah memulai uptrendnya. Jadi lowernya sudah lebih tinggi daripada lower sebelumnya. Nah, sebagai contoh ini saham BES. Nah, di sini saya tarik garis. Kita terlihat ya, ini resisten, saya hapus saja dulu. Nah, di sini resisten semakin lama semakin turun, indikasinya berarti kan saham ini sedang downtrend ya, dimana saham resistennya turun. Oke, kita tarik garis, kita hubungkan di sini. Nah, di sini dia sudah uptrend, sudah bukan sudah uptrend ya, sudah breakout ya di sini. Di sini sudah breakout. Nah, saya akan cari titik tertingginya. Titik tertingginya berarti di sini ya. Di sini. Nah, sebetulnya di sini dia sudah berhasil breakout ya. Sudah berhasil breakout dan breakout dari resisten trendline ini dan breakout juga dari resisten area ini. Nah, di sini ternyata dia tertahan di sini, di support ini. Nah, di sini ada resisten ya. Jadi ternyata dia tertahan di sini. Jadi kalau seumpama kita misal entry di sini, ya ketika kita udah ada candle konfirmasi seperti ini, candle merah, selanjutnya merah, ya kita keluar dulu. Kita amankan profit kita dulu. Nah, kita tunggu di sini, di posisi ini, apakah dia kembali ini kan retest ya, berarti ini naik kan di sini dan kemudian dia retest di sini. Nah, apakah setelah dia retest di sini dia akan kembali naik ke atas, membentuk lower high yang baru? Harusnya ini seperti ini, saya hilangin ya. Nah, misal seperti ini. Nah, ternyata dia setelah itu dia naik ke sini. Naik dan kemudian menembus dari resisten ini. Berarti kan sudah terbentuk di sini. Di sini lower, kemudian di sini sudah terbentuk lower high. Jadi lowernya lebih tinggi dari lower selanjutnya. Terus di sini terbentuk lagi lower high lebih tinggi lagi. Dan kemudian di sini misal tambahin, kemudian dia di sini mantul lagi di sini, kemudian naik ke atas. Nah, berarti dia sudah membentuk lower high lagi di sini. Lowernya semakin lama semakin tinggi, berarti sudah uptrend, saham itu sudah uptrend. Nah, tapi di kondisi ini, di kondisi base ini, ternyata dia di sini dia nggak mantul, nggak berhasil naik ke resisten selanjutnya. Nah, di sini dia malah turun. Nah, berarti terus dia melanjutkan turunnya. Nah, di sini melanjutkan turunnya, dia merubah support ini, resisten ini menjadi support. Jadi walaupun dia sudah breakout dari area resisten ini, tapi dia tetap downtrend karena resisten ini dijadikannya support sekarang, dan dia mengikuti resisten ini untuk menjadikan support downtrendnya. Jadi dia belum membentuk pola uptrendnya. Jadi di sini, nah di sini malah terbentuk lower low. Sini terbentuk lower low. Di sini juga terbentuk lower low. Nah, kalau kita tarik garis seperti ini juga, ini akan terbentuk lagi resisten downtrendnya ya. Nah, jadi dia harus menjebol, menembus resisten ini lagi. Jadi skenario-nya sama seperti tadi. Saya hapus dulu. Jadi skenario sama, dia harus menjebol dari area ini. Misal dia ke sini. Nah, di sini harus ditembusnya. Nah, ini adalah support, di sini resisten. Nah, area ini dia harus berhasil tembus untuk membentuk lower high. Di sini misal terbentuk lower low-nya. Nah, kemudian di sini lowernya sudah meninggi. Jadi terbentuk lower high di sini. Ini saya kecilkan lagi.
Nah, terus kemudian dia membentuk lagi lower yang lebih tinggi lagi. Sini. Di sini. Nah, di sini berarti dengan pola seperti ini sudah mengindikasikan bahwa saham ini sudah memulai fase uptrendnya. Jadi kita tinggal tarik garis seperti ini. Seperti ini ya. Nah, jadi ini adalah supportnya semakin lama semakin meninggi seperti itu. Nah, jadi syaratnya satu tadi, kalau sudah dia breakout dari ketika dia downtrend, dia sudah breakout dari resisten trendline-nya ini, dia harus breakout juga dari area resisten tertinggi terdekat. Nah, seperti itu syaratnya itu tadi. Jadi dan kita bisa tunggu kalau kita masuk di atas di area resisten tadi ya, di sini tadi misal di sini, kalau dia sudah breakout dari sini kita bisa ambil, kita bisa masuk, tapi kita harus disiplin ya. Jadi kalau udah naik berapa persen, nah kita bisa dan ada indikasi dia mau turun dulu, mau koreksi dulu, kita amankan profit kita dulu, kita ambil untung kita dulu sambil kita tunggu dia koreksinya. Dia apakah mantul dari area resisten, area support ini, ataukah dia malah kembali turun ke bawah dan menjadikan resisten trendline sebelumnya menjadi downtrend, yang menjadi support yang downtrend ya, seperti itu maksud saya. Oke. Jadi itu ya. Jadi selain kita bisa melihat tren dari MA50 dan MA200, cara lainnya adalah menarik garis trendline ya, garis trendline. Nah, kalau support kalau uptrend kita udah tahu ya. Kalau uptrend kan selama ini saya udah sebutkan, kalau uptrend kita tinggal tarik garis di bawah garis supportnya. Seperti ini. Ini berarti mengindikasikan saham ini sedang uptrend. Minimal 2 titik ya. Minimal 2 titik. Itu berarti menandakan kuat ya. Nah, di sini support, di sini support, di sini support, dan dia kembali naik ke atas. Nah, di sini juga bisa kita lihat ya. Di sini juga kalau resistennya juga downtrend ya di sini. Nah, tapi dia di sini ditembus. Di sini tembus dan dia retest di sini. Retest di area resisten ini, tembus juga dan retest di sini, kemudian terus bergerak naik dan kemudian dia bergerak downtrend seperti ini. Oke, saya rasa itu cukup ya. Nanti kalau kurang jelas bisa komen di bawah. Kalau masih kurang jelas lagi saya akan buat video selanjutnya. Sekian aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.